pelaksanaannya, tentu upaya perlindungan serta penegakan hukum ini mengalami beberapa kendala dan hambatan ya. Apa saja sih faktor-faktor yang menjadi kendala atau penghambat dari proses penegakan dan perlindungan hukum? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, dalam rangka penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum itu sendiri. Yang pertama, faktor penegak hukum. Nah, faktor penegak hukum di sini yaitu para aparatur hukum. Jikalau para aparat hukum ini bertanggung jawab dan mampu menegakkan hukum dengan baik, tentu proses penegakan hukum akan berjalan pula dengan baik. Sebaliknya, jikalau aparat hukum tidak mampu bertanggung jawab dengan baik, artinya dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, ya tentu penegakan hukum akan semakin lemah. Yang kedua, faktor sarana atau fasilitas. Nah, ini juga penting di mana penegakan hukum juga berhubungan dengan sarana atau fasilitas. Nah, berhubungan sarana atau fasilitas tentu kita bisa melihat dari bentuk aturan itu sendiri dan juga sanksinya, di mana fasilitas di sini kita bisa lihat dari fasilitas peradilannya, lembaga permasyarakatannya, dan juga fasilitas-fasilitas yang mendukung agar penegakan hukum itu sendiri bisa tertegakkan dengan baik dan angka pelanggaran hukum bisa diturunkan. Faktor yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Ini juga menjadi faktor yang penting di mana penegakan hukum akan berjalan dengan baik ketika kondisi masyarakat memiliki kesadaran hukum yang juga baik. Tapi sebaliknya, ketika kesadaran masyarakat terhadap hukum itu lemah, ya penegakan hukum juga akan sulit dilakukan karena tidak hanya berhubungan dengan para penegak hukum, tapi juga penegakan hukum sangat bergantung pada aspek atau faktor masyarakat itu sendiri yang harus sadar dan aware terhadap hukum dan penegakannya. Yang keempat yaitu faktor kebudayaan. Nah, ini juga menjadi penting. Faktor kebudayaan di sini itu maksudnya apa? Kadang kita melihat orang cenderung melakukan pelanggaran hukum karena dianggap biasa, ya, karena dianggap biasa. Contoh, gak usah pakai helm deh, cuman biasa aja tuh, ke depan aja kok, deket. Akhirnya tidak pakai helm dan itu menjadi hal yang lumrah ketika akhirnya orang lain pun meniru hal yang sama dan berpikiran hal yang sama. Akhirnya dianggap biasa tuh yang namanya tidak memakai helm atau memakai atribut berkendara yang lengkap. Karena dianggap biasa kok, cuman ke situ sebentar dan dekat misalnya. Padahal kita juga harus tahu bahwa sebetulnya dekat atau jauh, berkendara itu harus menggunakan atribut yang lengkap karena tidak hanya berkaitan dengan menaati aturan, juga berkaitan dengan keselamatan. Tapi karena masyarakat kita menganggap biasa, ya akhirnya biasa. Atau contoh sederhana lainnya, misalnya membuang sampah sembarangan. Karena dianggap biasa kok orang juga buang sampah sembarangan, ya akhirnya pikiran itu pun dialami dan dirasakan juga oleh orang-orang yang lain sehingga dianggap biasa tuh perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Ini juga menjadi faktor dari penegakan hukum. Nah, budaya-budaya yang salah tadi itu harusnya diperbaiki. Dengan diperbaikinya tentu diperbaiki pula proses penegakan hukum. Dan yang terakhir, faktor hukum itu sendiri, ya artinya harus tegas hukumnya, harus jelas sanksinya, harus kuat lembaga yang membuatnya sehingga proses penegakannya pun bisa lebih optimal. Jadi ini bergantung dari substansi hukumnya itu sendiri atau isinya, kemudian juga lembaga yang membuatnya ini juga penting, dan itu akan membantu pengoptimalan penegakan hukum itu sendiri. Nah, itulah kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mulai dari faktor penegak hukum sendiri, kemudian faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor hukum itu sendiri. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses perlindungan